Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Hunter, masih bertemu lagi ya dengan saya di channel yang memberikan informasi seputar senapan angin, tips and trik seputar penggunaan senapan angin, dan juga informasi-informasi menarik terkait penggunaan senapan angin, dimana lagi siapa lagi kalau bukan Helm Sport. Nah, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas unit dari BS88 ya. Untuk unit ini itu sudah support banget buat long range maupun big game. Mungkin banyak dari kalian sudah pernah melihat atau mereview senapan ini, dan juga bahkan dari kalian sudah ada yang punya senapan ini. Mungkin saya minta koreksi jika saya ada kesalahan penyebutan terkait speknya. Oke, sekarang kita akan bahas dari ujung laras sampai ujung sandaran bahu belakang, yaitu ada di berapa sentimeter. Nah, untuk panjang senapan ini, panjang keseluruhan yang saya hitung dari ujung laras sampai ujung sandaran bahu ini ada di sekitar 91 cm. Nah, untuk panjang seperti itu mungkin dari senapan ini itu tidak terlalu panjang maupun kependekan, jadi sudah sangatlah pas lah. Terus untuk larasnya kita hitung ada berapa. Nah, sekarang kita akan bahas untuk larasnya. Untuk larasnya ini ada di panjang sekitar 51 cm ya guys ya. Jadi untuk senapan ini itu sudah worthy banget buat long range maupun big game. Terus kita akan coba lihat untuk bagian larasnya ini terbuat dari apa. Untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan frame ya, atau slot laras, atau kalian bisa menyebutnya dengan serombong laras. Ya, untuk serombong larasnya ini tidak terlalu panjang karena senapan ini memiliki chamber yang cukup panjang. Jadi untuk serombong larasnya itu cuma segini ya, tidak terlalu panjang. Untuk larasnya sendiri itu ada di OD14 seperti ini. Ini OD14. Terus bahannya baja. Ini untuk larasnya ini asli atau ori dari 88, sehingga untuk akurasinya kalian tidak ragu lagi untuk membeli senapan ini. Nah, terus kita akan lanjut bahas ke chambernya. Untuk chambernya ini berbeda dari yang lain ya bos ya. Untuk chambernya sangatlah panjang atau unik sekali. Terus untuk segi konstruksi saya rasa ini sangatlah simpel ya bos ya, dan tidak membuat bingung ya buat kalian pecinta senapan. Oke, nah sekarang kita akan bahas dari per hammernya ya bos ya. Untuk senapan ini per hammernya sangatlah besar sekali ya bos, dan juga sangat kaku, jadi untuk power yang dihasilkan itu bisa lebih maksimal lagi. Terus untuk setelan powernya ini ada di bagian depan. Biasanya untuk senapan itu di bagian belakang, tapi unit ini beda, ada di bagian depan. Dari segi konstruksi ini sangat unik, simple, dan kuat ya, karena untuk frame senapan ini sudah metal atau full besi. Nah, untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan dua rel pikat ini berukuran 22 mm. Yang bawah ini ada di ukuran 22 buat pemasangan tripod, dan yang atas ini juga ada ukuran 22 untuk pemasangan teleskop. Terus kita bahas dari frame luar senapan ini. Untuk frame luarnya ini full besi ya bos, jadi kalian tidak perlu khawatir patah, terjatuh, bengkong ataupun berkarat, soalnya untuk senapan ini sudah full besi dan sudah dilapisi dengan cat laminasi warna hitam. Dan sekarang kita akan bahas dari handgripnya. Untuk handgripnya ini terbuat dari kayu ya, karena biar tidak licin ketika basah. Nah, dari konstruksinya ini si pembuat atau si pengrajin senapan ini itu memikirkan dengan matang ya bosku ya. Kenapa tidak dikasih besi? Takutnya nanti pas senapan ini basah atau dibuat berburu pasti nanti gripnya ini basah dan licin. Jadi untuk pengrajinnya sudah mempertimbangkan betul matang-matang untuk grip bawahnya ini dibuat dari kayu biar tidak licin. Sekarang kita bahas untuk tracknya. Untuk tracknya ini berbeda dengan yang lain juga ya bosku ya, karena untuk senapan ini itu tracknya model tiup, jadi kalian cukup arahkan ke depan seperti ini. Nah, untuk pemasangan mimis kalian bisa di bagian laras langsung atau di bagian sini. Terus untuk cara mengcancelnya juga cukup mudah, tinggal kalian tahan dan kalian nembak panah seperti ini.
Nah mungkin banyak dari kalian yang belum mengerti ya bosku ya, sistem tiup senapan ini tuh seperti apa. Nah jadi setelah kalian isi mimis terus kalian tembakkan, biasanya kan untuk bocah predator kan menyimpan ruang ledak di dalam chamber, tapi kalau senapan ini itu tidak, jadi langsung dari tabung ke laras. Jadi sudah support banget ya buat big game maupun long range, karena kalau long range kan butuh power yang besar agar sampai ke tujuan. Terus ini kalau buat jarak dekat ini cocok banget buat big game. Nah dari segi Vijuna ini sudah model BKT ini sangat ringan dari versi yang sebelumnya. Terus kalian kalau ingin mengatur untuk tingkat kesensitivitasnya dari senapan ini mau ringan atau mau keras, itu kalian cukup jaga ya bosku ya. Baut di bagian sini, nah baut di bagian belakang picu ini ya. Kalau ke kanan itu keras, kalau kiri itu ringan. Terus untuk senapan ini itu juga sudah dilengkapi dengan ini dilengkapi dengan pelindung picu. Untuk pelindung picunya juga ini berbahan metal ya bosku ya, baja. Terus kita lanjut bahas lagi untuk gripnya. Untuk gripnya ini ada di motif kulit jeruk. Terus lanjut bahas lagi dari sistem pengisian. Untuk quick-nya ini ada di sebelah kanan tabung ya bosku ya, seperti ini. Jadi kalian kalau mengisi tinggal cabut saja ini tutup handle-nya, terus kalian masukin pompa biasa itu masuk ya bosku ya, soalnya ini ukurannya setengah TSM. Terus untuk manometernya ada di bagian sini, ada di bagian kiri dari tabung ya. Untuk manometernya ada di bagian kiri. Nah terus untuk saran pengisian angin itu minimal 2000 maksimal 2700 ya bosku ya, agar senapan kalian itu tidak mengalami kebocoran. Karena kalau kalian melebihi kapasitas dari yang saya sarankan itu nanti bisa berakibat senapan itu bocor dan rusak. Terus oh iya, untuk senapan ini itu belum magazin ya bosku ya, jadi masih single shoot. Untuk sistemnya seperti ini. Nah, ini masih single shoot, belum bisa dipasang magazin. Terus untuk tabungnya ini ada tabung 500 cc Taiwan. Mungkin kalian coba yang tahu ya untuk tabung Taiwan seperti apa. Terus senapan ini tidak lupa dilengkapi dengan sandangan bau ya bosku ya, agar kalian lebih mudah dan nyaman ketika menembak. Nah sekarang kita akan uji keiritan dari senapan ini. Apakah senapan ini irit dari sekelas bocah big game? Biasanya kalau big game itu untuk konsumsi anginnya itu sangatlah boros ya bosku ya. Tapi kita akan coba dari senapan ini ya. Kita start dari 2200 ya bosku ya. Kita akan tembak. Dua, tiga, empat, satu lagi ya, 5. Oke, setelah 5 kali tembakan yang tadi 2200 itu kita sisa di 2100. Berarti satu kali tembakan itu menghabiskan sekitar 20 PSI ya. Jadi sangat irit sekali ya bosku. Sekelas bocah predator big game, tapi untuk konsumsi anginnya 20 PSI per tembakan itu sangatlah irit. Ini cocok banget buat kalian yang berburu di hutan. Nah sekarang kita akan bahas untuk aksesoris atau mimis dan juga tele yang cocok digunakan untuk senapan ini. Yang pertama kita ada peredam super senyap ya bosku. Karena untuk pembelian senapan ini itu kalian cuma dapat peredam bawaan ya bosku atau peredam bonus dari kita. Untuk peredamnya itu senyap tapi tidak super senyap. Nah, terus kalian kalau ingin yang peredam super senyap, saya sarankan ini ya bosku ya. Ini ada peredam super senyap kode 38 ya dari toko kami, dari Monstro. Kita akan coba juga untuk tes suara ya bosku ya. Nah sekarang kita coba uji jedornya atau uji powernya menggunakan peredam super senyap. Untuk suaranya agak sedikit senyap ya bosku ya. Wajar kalau senapan ini suaranya agak berisik karena untuk power yang dihasilkan itu sudah gede ya bosku ya. Tapi saya sarankan kalian pakai peredam ya bos, biar suaranya agak lebih senyap. Nah sekarang kita akan bahas untuk mimis yang cocok digunakan untuk senapan ini.
Berhubung senapan AFC Bandit 88 ini sudah big game, untuk powernya juga lebih besar, saya sarankan kalian pakai Mimis SC18 atau SC20 ya bosku ya. Karena biasanya power yang dihasilkan tinggi itu untuk akurasinya itu tidak stabil kalau pakai Mimis yang 13 grain. Jadi saya sarankan pakai Mimis yang berat-berat aja seperti SC18 atau 20, karena untuk bobotnya ini sudah 17,8 grain. Dan cocok banget ya bosku untuk Mimis ini buat berburu hewan berkaki 4. Oke, terus kita lanjut bahasan untuk bagian teleskop. Untuk bagian teleskop, kalian cukup pakai teleskop spek ya, yang ukuran 39x40. Kalau kalian suka short atau mid range, tapi kalau kalian suka yang long range atau jarak jauh, saya sarankan kalian membeli teleskop yang kaliannya itu sudah 416x44, atau kalian bisa pakai setat yang ukuran 312x40 atau 44 ya, 44 kalau nggak salah. Kalian bisa pakai itu buat buruan mid atau long range. Nah, untuk membuktikan berapa worthy senapan angin dari AFC Bandit 88 ini, mari kita menuju ke lapangan buat tes akurasi. Oke sobat hunter, kali ini kita akan melakukan uji akurasi terhadap bocap AFC Extreme ya, atau AFC Bandit. Nah, mungkin dari kalian coba yang tahu tentang AFC Bandit ini, karena ini bocap yang bisa big game ya, soalnya dari set levernya atau dari kokalnya ini model tiup. Oke, kita akan melakukan uji akurasi. Untuk targetnya ada di depan sana sekitar 25 meteran lebih. Untuk mimis yang kita gunakan ini dari mimis Hercules. Sebenarnya kalau untuk senapan ini cocoknya pakai mimis yang SC18 atau SC20. Nah, berhubung kita cuma melakukan akurasi, kita akan coba pakai mimis Hercules saja ya. Oke, kita akan mulai dari yang paling kanan sendiri. Powernya gede ya bos ya. Nah, oke ya bosku ya, dari total 6 kali tembakan itu kena semua. Ya bosku, jadi untuk hasil akurasinya ini tadi kita coba 6 kali tembakan, setiap target itu ada 2, kena semua. Jadi saya rekomendasikan banget ya buat kalian yang cari bocap atau cari big game, terus konsumsinya bisa banyak, itu saya sarankan dari AFC Bandit. Soalnya tadi kalian mungkin kalau bisa lihat, untuk senapan ini mempunyai recoil atau powernya sangat gede, jadi agak kedorong ke belakang gitu loh. Oke, mungkin itu dulu untuk akurasi dari AFC Banditnya. Kita kembali ke studio. Setelah tadi Kak Ido melakukan akurasinya udah dilihat di video, mantep banget. Kita coba powernya seberapa besar ini FPS nya. Oke, untuk FPS nya bisa dilihat di layar ya. Tembakan pertama DW ini start angin di 2000 ya, di 2000 pas. Pakai power standar bawaan dari Komuniti 88. Jadi kalau kalian menganggap ini powernya kok lebih kecil dari lebih kecil dari senapan lain, ini belum di power maksimalnya ya. Jadi kalau harap dimaklumi, kalau pengen power maksimal ya setelan powernya di upgrade sama dalam-dalamannya di upgrade seperti itu. Kita langsung tembakan pertama. 1116 1100 ampuh. Kedua 1116 tetap di 1116 stabil. Lagi 1064 naik ya, turun 1064
64. Tembus 1100 sih. Untuk big game lumayan lah. 1102. 1100 lagi. Kita 7 kali tembak aja ya. Ini udah cukup lah untuk lihat powernya. 1102. 1100. 1090. 1090. Wah, gede banget ya. Oke, yang ketiga 1041. 1041 turun. Ya, wajar ya karena anginnya juga turun. Ini anginnya masih pertembakan cuma di 60 sampai 70 PSI ya. Nah, naik lagi 1068. terakhir. Ini BTW nama sistem pemasukan mimisnya sistem tiup ya. Oke, tembakan terakhir 1059. 1059. FPS-nya stabil di 1000 lebih ya, 1050 ke atas. Wah, ini untuk big game udah masuk banget, harganya terjangkau, ringan, dan rekomendasi untuk para sepuh-sepuh yang sudah sering di dunia senapan angin. Kita lanjut ke metode pembayaran dan cara pemesanan. Nah, seperti itu ya untuk akurasi dari senapan angin AOC Bandit 88, dan saya juga menjelaskan untuk part-part yang cocok untuk digunakan dari AOC Bandit 88 ini. Nah, untuk harga dari senapan AOC Bandit 88 ini itu kita buka di harga 3.900.000 saja ya bos ya. Itu sudah free dengan kelengkapan seperti tali sandang, sebatas mistes, dan juga peredam. Tapi untuk peredam bawaannya itu dari kami itu peredam yang kecil, suaranya juga bisa meredam. Tapi alangkah baiknya kalian beli super snap. Jadi kalian bisa tukar tambah, bilang saja ke admin, Kak, untuk bonus peredamnya, peredam biasanya itu saya upgrade ke peredam super snap. Itu mungkin nanti kalian dikenakan biaya 100.000. Jadi total 4 juta itu kalian sudah dapat peredam super snap beserta kelengkapan. Nah, sekarang kita bahas untuk cara ordernya. Untuk cara ordernya itu sangat mudah ya bos ya. Jadi kalian bisa hubungi nomor WhatsApp salah satu yang ada di layar video. Kalian cukup hubungi salah satu saja ya bos, biar tidak terjadi kedobelan pesanan. Terus kita akan bahas untuk sistem pembayaran. Untuk sistem pembayaran di toko kami itu ada dua metode opsi pembayaran. Yang pertama itu ada COD bayar di tempat, dan yang kedua itu full transfer ya bos ya. Untuk metode transfernya sendiri itu kita menyediakan dua opsi rekening ya bos ya. Yang pertama itu ada dari BRI dan yang kedua Mandiri. Nah, terus kita akan bahas untuk atas nama rekening tersebut. Untuk atas nama rekening tersebut itu kita cuma punya satu nama ya bosku ya, atas nama Rizky Zumar. Selain itu bisa dipastikan penipuan ya bosku ya. Jadi kalian lebih berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi online. Oke, saya Makidah Jamin Hotspot pamit undur diri. Bila ada kesalahan dalam pengucapan spesifikasi, saya mohon maaf. Terus bantu channel kami agar terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe ya bosku ya. Oke, sekian dulu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.